Nenek Thalia dan Melati terus melangkah, melewati ruang tamu di mana Raka dan Adnan sedang duduk bersantai di sana. "Ayah, kenapa nenek membawa gadis itu kemari?" tanya Adnan pada Raka. "Ayah juga tidak tahu niat nenekmu membawa dia kemari. Coba tanya ibumu, mungkin dia tahu," balas Raka. Tidak lama kemudian muncul Tania dan langsung duduk di sofa. Raka dan Adnan mengerutkan dahinya melihat wajah Tania yang terlihat tidak bersahabat. "Ibu kenapa?" tanya Adnan. "Ibu sebel pada nenekmu. Bisa-bisanya dia membawa perempuan itu kemari. Dan paling menyebalkannya lagi, nenekmu menyiapkan kamar yang terbaik dan terbesar yang ada di mansion ini untuknya." Tania melipat tangannya di depan dada dengan wajah cemberut. "Apa?" Adnan dan Raka bersamaan. "Apa yang kamu ucapkan barusan benar, sayang?" Raka mencoba mengulangi pertanyaannya, saking penasarannya. Jawab Tania singkat membenarkan perkataan suaminya. "Nenek itu benar-benar sudah keterlaluan. Dia benar-benar sudah menjatuhkan derajat keluarga kita. Kalian tahu bukan? Para pelayan di sini saja sekolahnya pada tinggi-tinggi, baru bisa bekerja di mansion ini." Nah, ini entah dari mana asal-usulnya. Dengan mudah dia mempengaruhi nenek itu untuk bisa tinggal di sini bersama kita. Kini Raka mulai tersulut emosinya. "Entahlah, aku juga tidak tahu bagaimana jalan pikiran ibu itu," balas Tania masih pada posisi semula. Sementara itu, Nenek Thalia dan Melati sudah memasuki sebuah kamar yang terbilang luas dan tentunya mewah. Melati memutar-mutar tubuhnya, memandang seisi kamar tersebut. Dia begitu takjub dengan barang-barang yang ada dalam kamar itu. "Nek, apa ini kamar pribadi nenek?" ujar Melati tanpa memandang ke arah Nenek Thalia yang asik menatap benda-benda yang ada dalam sana. "Bukan, kamar ini adalah kamarmu, sekarang dan sampai selamanya," balas Nenek Thalia, mendudukkan tubuhnya di atas sofa. "Apa? Kamar Melati? Nenek jangan bercanda. Mana mungkin ruangan semewah ini dengan mudah nenek serahkan pada Melati." "Ya sayang, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin nenek bicarakan denganmu." Nenek Thalia menepuk punggung sofa. Selepas menyuruh para pelayan menguasai barang-barang milik Melati, Nenek Thalia mengajak Melati keluar kamar menuju ke arah sebuah ruangan. Tidak beberapa lama kemudian, kini mereka tiba di sebuah ruangan di mana hidangan sudah tersaji di atas meja. Raka, Tania, dan Adnan sudah sejak tadi berada di sana dan memandang sinis ke arah Melati. Mereka seolah-olah tidak terima dengan kemunculan Melati di ruang makan. "Silakan duduk, Nyonya Besar." Bi Oda menarik kursi buat Nenek Thalia. "Terima kasih, Oda." Nenek Thalia tersenyum tipis pada Bi Oda, lalu menundukkan tubuhnya di atas kursi tersebut. Kembali Bi Oda menarik sebuah kursi kosong dan mempersilakan Melati untuk duduk. "Silakan Nyonya Melati." "Terima kasih, Bi," balas Melati dan mencoba menundukkan tubuhnya di atas kursi. Tapi belum juga Melati duduk, tiba-tiba Raka berdiri. "Tempatmu bukan di situ.
Kamu harusnya duduk bersama dengan para pelayan di dapur, bentak Raka pada Melati. Seketika itu Melati berdiri dan mencoba kembali ke posisinya semula. Tetapi dengan sigap, Nenek Talia menarik tangannya. Duduklah kembali. Raka, apa hakmu menyuruh Melati untuk pergi dari sini? Tatap tajam Nenek Talia pada Raka. Dia tidak pantas duduk dengan kita dalam satu meja, Bu. Dia pantasnya duduk bersama para pelayan yang ada di dapur. Balas Raka sedikit gemetar. Apa katamu? Raka, apa kamu tidak sadar siapa dirimu? Kamu selalu memandang rendah orang tanpa bercermin terlebih dulu dari mana kamu berasal. Haruskah aku ingatkan lagi dari mana asal-usulmu sebenarnya? Bentak Nenek Talia dengan tatapan tajam pada Raka. Seketika Raka terdiam dan menunduk malu. Berani-beraninya nenek ini mempermalukanku di depan perempuan itu, ujar Raka dalam hati. Jika ada yang tidak suka Melati ada di sini, silakan tinggalkan tempat ini. Ayo Melati, duduklah dan nikmati makanannya. Nenek Talia menarik tangan Melati dan mempersilakannya untuk duduk. Melati hanya mengangguk mengikuti kata Nenek Talia. Lain halnya ketika orang yang duduk di hadapannya. Mereka hanya tertunduk dan tak berani menatap ke arah Nenek Talia. Ayo makan, jangan sampai ada lagi yang merusak selera makanku. Melati, makanlah. Nenek Talia menyodorkan piring yang sebelumnya sudah dia isi dengan nasi dan lauk di atasnya. Terima kasih, Nek. Harusnya Melati mengambil sendiri, bukannya merepotkan nenek seperti ini. Ujar Melati, merasa tidak enak hati. Ah, kamu ini, makanlah. Bila kamu masih membutuhkan sesuatu, tinggal bilang saja pada nenek, biar nenek ambilkan. Adnan, kamu juga harus makan yang banyak, supaya tenaga dan otakmu bisa bekerja dengan baik. Nenek Talia menyodorkan sepotong daging ke piring Adnan. Adnan hanya mengangguk dan menyantap makanannya dengan cukup lahap. Kini mereka berempat menyantap makanan mereka masing-masing, tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, kini mereka berlima sudah menyelesaikan makan siangnya. Mereka berlima melangkah menuju ke arah ruang tamu atas perintah Nenek Talia. Setelah tiba di ruang tamu, Nenek Talia mempersilakan mereka untuk duduk. Duduklah. Keempatnya pun duduk, tanpa berani menolak atau menjawab ucapan perempuan itu. Nenek Talia berjalan ke arah jendela dan memandang ke arah taman melalui kaca jendela yang terbuat dari kaca transparan. Adnan dan Melati akan nenek nikahkan bulan depan, ujar Nenek Talia tanpa memandang keempat orang yang sedang duduk di sofa. Apa? Melati, Adnan, Raka, serta Tania serentak. Terima tidak terima, ini sudah keputusan final dari nenek. Tapi Nek, dia itu bukan tipe Adnan. Lagian Adnan sudah punya Sonya, perempuan berpendidikan tinggi, cantik dan juga anggun. Bila dibandingkan dengan gadis ini, bagaikan langit dan bumi. Adnan menunjuk ke arah Melati yang saat itu berada di depannya. Benar Bu, Tania dan Mas Raka juga tidak setuju kalau Adnan menikah dengan perempuan ini. Lagi pula, apa
Apa kata teman-teman dan kolega masyarakat nanti jika mengetahui kalau kami memiliki menantu yang tidak tahu dari mana asal-usulnya, siapa orang tuanya, dan dari pebisnis mana dia berasal? Tatap sinis Tania pada Melati. Sebelum menjawab, Nenek Thalia berbalik dan mendekati mereka berempat. Baiklah, kalau kalian bertiga tidak menyetujui perjodohan ini. Tapi jangan salahkan aku kalau kalian bertiga menerima dampaknya. Nenek Thalia melipat kedua tangannya di depan dada. Nenek, ibu. Adnan, Raka, dan Nia melotot mendengar ancaman Nenek Thalia. Terserah kalian. Kalau kalian bertiga masih mau hidup enak, maka lakukan seperti ucapanku. Tetapi, jika kalian menolak, ya kalian bertiga pasti tahu sendiri konsekuensi yang harus kalian terima. Nenek Thalia menundukkan tubuhnya di samping Melati. Lama mereka terdiam, hingga Raka mengangkat bicara. Baiklah, kami setuju, ujar Raka, tanpa bertanya persetujuan dari Tania dan Adnan. Ayah, Kanda, protes Adnan dan Tania bersamaan. Hus, Raka memberi isyarat pada Tania dan Raka untuk diam dengan meletakkan jari telunjuknya tegak di depan bibirnya. Baiklah kalau begitu. Mulai sekarang, kalian harus bersiap-siap karena bulan depan pernikahan Melati dan Adnan akan segera diselenggarakan. Melati, ayo ke kamar. Nenek Thalia berdiri dan menarik tangan Melati. Keduanya pun melangkah menuju ke kamar milik Melati.